Perkenalkan, nama saya Dimas Gustian. Baiklah, langsung saja. Yang kita tahu di suatu peristiwa itu pasti ada dampaknya ya. Dan apa dampak yang paling berpengaruh pada peristiwa tragedi Jakarta 1998? Demikian dari saya. Jadi pertanyaan dampak apa ya dari era reformasi 98 ya, yang paling terpenting. Yang paling terpenting kalian adalah kalian bisa lebih banyak bicara, gitu. Kalian bisa lebih banyak mengkritik, kalian bisa lebih banyak demonstrasi, kebebasan berekspresi ya. Kalau zaman Soeharto ya coba-coba aja. Menghina presiden bisa hilang besok. Mengkritisi keluarganya tiba-tiba tak muncul lagi di permukaan gitu. Yang coba-coba. Nah, dampak yang terbesar adalah kita bebas berekspresi. Tapi saya lihat nih ekspresi juga kebablasan gitu. Karena tidak ada pengaturnya lagi kan, tidak ada hukumnya. Tapi hebat sekali, sekarang ini hebat sekali. Maksudnya menghina siapapun, mengkritisi siapapun, wah enak sekali ya gitu. Bisa sampai mengkritisi atau mengutarakan tokoh-tokoh yang kita benci itu dengan sebutan binatang nggak masalah juga sekarang. Dulu jangan coba-coba gitu. Nah, tetapi kita lihat positif dan negatif. Emang selalu ada positif dan negatif. Kalau misalnya kalian memanfaatkan negatifnya, maka energi yang kuat adalah negatif. Tapi kalau kalian memanfaatkan energi positifnya, maka yang kuat adalah energi positif. Nah, ini yang saya bilang perannya tatanan intelektual. Bagaimana kita membangun mental so intelektual yang biar keluar kritisinya adalah positif, bukan bumbu-bumbu yang masih prematur, ya nggak? Kalau tadi Bung Irhas pernah nyampe tadi kan moral ya, moralnya manusia. Kalian ketika duduk rupanya kalian moralnya nggak kuat, betul nggak? Saya jujur kemarin teman saya seperjuangan, telepon saya turami, kita demonstrasi dulu zaman itu demonstrasi bareng waktu pemilihan 12 Mei selalu sama dia. Dia dulu terangkat jadi presiden mahasiswa, saya dulu menteri untuk pengkaderan mahasiswa. Nah, telepon saya. Sekarang dia jadi tokoh Golkar, ya lucu ya. Kamu serius di Golkar ya? Tokoh Golkar gak lucu. Dan untuk saya nggak tahu namanya itu di Golkar itu sebagai pengkaderan anak-anak mudanya. Nah, ini jadi susah itu bicara apa ini idealis atau tidak idealis, saya nggak ngerti gitu. Terkadang kita menghadapi sebuah zaman yang terus bergerak, nah kita kalau misalnya tidak konsisten tentu kita tidak mengerti kita ada di mana. Bisa jadi kalian juga orang-orang yang berkhianat terhadap pandangan kita. Bisa jadi kita ini juga berkhianat terhadap pengetahuan kita. Yang paling terbesar ini adalah kita memang selalu jadi pengkhianat pengetahuan. Semua jadi pengkhianat pengetahuan. Yang paling kecil saja misalnya, kamu tahu rokok itu bisa tidak sehat. Tapi kan kita jadi pengkhianat pengetahuan kan, kita merokok juga ya kan. Kamu tahu tidur malam itu kurang tidur itu membuat tubuh kamu tidak sehat. Nanti kamu tidak bisa berpikir sehat ketika bangun pagi karena kurang tidur. Tapi lagi-lagi kita pengkhianat pengetahuan. Makanya saya bilang ketika kita bicara konsistensi ini harus menyeluruh. Nah itu ada di nilai Pancasila, menjadi kemanusiaan adil dan beradab. Adil yang bagaimana nih gitu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial yang bagaimana nih? Sosial yang kalau nggak ada nilai Tuhan lah, sosial bagaimana? Ini akan menjadi kerancuan. Nah, maka energi atau moral yang disampaikan Bu Irhas itu suatu hal tersendiri yang kita bahas sebelum membangun suatu tatanan. Atau itu bagian dari bangun tatanan, yaitu menyadarkan moral-moral ini, meluruskan moral-moral ini.
Kalau tidak kamu jangan-jangan adalah reinkarnasinya Soeharto kan nggak awet ya kan. Bisa jadi kalian ada reinkarnasi Soeharto. Karena kita belajar dari sejarah tiran-tiran dari Saddam Hussein ya. Bagaimana rekodnya Hitler ya kan. Mungkin kalian mengkaji sejarah bagaimana tiran-tiran itu mempertahankan kedudukannya ya. Seperti Joseph Stalin ya. Dia terus tetap dengan bahasa-bahasa yang saya orang yang sangat dekat dengan Lenin kan Joseph Stalin begitu kan. Padahal sangat jauh sekali gerakan Lenin dan Joseph Stalin. Kalau Joseph Stalin sudah punya pandangan control the truth ya kan, kendalikan kebenaran ya kan, kendalikan informasi kebenaran. Bahkan sampai dia menciptakan sebuah tokoh fiktif ya kan, tokoh fiktif untuk apa? Untuk memperkuatkan gerakan dia. Dan di Soeharto melakukan hal seperti itu juga. Dia stop. Contohnya adalah gaya pahlawan kesiangan Soeharto kan ketika G13 PKI kan gitu. Itu kan juga suatu gerakan yang gerakan fiktif, bukan berarti PKI tidak ada, bukan seperti itu. Tetapi dia adalah orang yang bisa mencegah kejadian malam itu seharusnya, karena dia kan pahlawan satu. Pasti bisa sih. Tapi pengetahuan yang dia tahu dia biarkan, karena biar dia menjadi pahlawan kesiangan, dia jadi pahlawan. Nah seperti hal kayak gini kan perlu kita kupas ya. Nah tapi sekarang dengan era reformasi kebebasan berekspresi ini kebablasan. Karena apa? Ekspresi yang kalian sampaikan tidak ada pengetahuannya, masih bumbu yang sifatnya asumsi. Ingat, kalau kalian bergerak dengan bermodalkan asumsi, terus asumsi jadi kesimpulan, wah ini bahaya. Asumsi ini baru analisa. Saya demonstrasi karena dia itu PKI, karena dia itu apa disebutin. Tapi baru asumsi. Saya melihat generasi sekarang demonstrasi begitu. Asumsi menjadi kesimpulan. Asumsi itu baru analisa. Kesimpulan itu harus punya fakta. Nah ini fakta belum ada, menjadi asumsi. Tapi kan ada kemungkinan undang-undang ini bisa melahirkan orde baru lagi. Itu kan asumsi. Betul kan? Ini ada, teks ini bisa membangkitkan orde baru lagi. Iya, itu tapi asumsi loh. Jangankan teks ini, kitab suci pun bisa menjadi radikal kan gitu. Kenapa kamu heran dengan teks undang-undang? Gak usah, Al-Quran aja bisa jadi alat pembunuh. Betul kan? Kitab suci. Betul gak? Karena pemahaman tidak ada. Karena tidak mengerti. Teroris itu begitu. Pakai Al-Quran untuk membunuh kan? Melegalkan ekstremisme untuk membunuh orang. Kalau misalnya kamu bilang undang-undang ini, oh ini bisa melahirkan orde baru, ya memang bisa, kan betul. Tapi itu asumsi. Kalau teroris atau ISIS itu sudah bukan asumsi lagi, fakta dia dulu menggorok orang gitu kan, sudah membom orang, udah fakta itu kan. Gitu. Tapi kalau asumsi kamu sudah menjadi suatu kesimpulan dan modal pengetahuan gerakan, oh ini bahaya. Banyak sekali saya lihat mahasiswa begitu. Asumsi jadi kesimpulan. Nah, berarti ini yang karena Bung Irhas ada hal yang penting biar teks ini tidak terjadinya melahirkan seorang diktator atau orang tiran, yaitu pembangunan mental, moral. Maka kembalikan kepada Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa, yaitu bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kamu berjuang atas nama nilai Tuhan. Bangsa kita adalah bangsa religius. Bukan bangsa yang hanya bergerak sama materi. Kita bangsa yang religius. Itu yang paling penting. Oke, baik, gimana? Oke, siapa namanya? Dimas Gustian. Dimas Gustian dari Sejarah Angkatan 2021. oh dari
yang baru ya, yang baru ya. Oke, cukup menarik pertanyaannya ya, dampak dari tragedi Jakarta. Oke, dampak dalam konteks apa ini? Luas ini pertanyaannya. Kalau bicara fakta-fakta sejarah, dampak tragedi 98 membuat Jakarta lumpuh. Itu silakan Anda cari literaturnya. Dalam dampak dari sebuah gerakan sosial ataupun social movement dalam teorinya, tragedi Jakarta itu menjadi kasus jual jatuhnya Soeharto. Kalau tidak ada tragedi penembakan Trisakti, Semanggi, tidak ada korban, tidak akan ada chaos. Masyarakat tidak akan murka karena masyarakat masih takut dengan kekuasaannya Soeharto di zaman itu. Siapa yang tidak takut kan diintimidasi oleh angkatan darat ataupun dari militer, dari kepolisian dan sebagainya. Tambah lagi kungkungan kekuasaan. Kalau mahasiswa pada waktu kan yang ditekannya ya rektor ya, pimpinan-pimpinannya dan sebagainya. Ini dalam teori gerakan sosial, tragedi Jakarta itu menjadi sebuah kasus jual yang mendorong mengundurkan dirinya Presiden Soeharto. Kalau kita bicara teori gerakan ya, jadi dampak tragedi 98 itu adalah yang menjadi kasus jual yang mendorong. Mungkin kalau tidak ada tragedi pembunuhan, demonstrasi akan berjalan panjang, tuntutan akan kemana-mana dan sebagainya. Cuma karena sudah ada korban, maka semuanya menjadi chaos, sudah tidak terkendali lagi. Jadi tidak hanya mahasiswa yang turun ke jalan, semuanya murka dan isunya sudah kemana-mana, malahan menimbulkan korban-korban baru. Ada juga penelitian yang mengkaji tentang itu ya, korban-korban di pecinaan, yang dibakar, yang diperkosa dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah di luar konteks reformasi kan? Tidak ada cita-cita reformasi untuk membakar toko kan? Tidak ada. Tidak ada tuntutan reformasi untuk menjarah dan sebagainya. Cuma karena sudah ada korban yang terjadi di tragedi 98 di Jakarta, itu memicu terjadinya chaos sehingga tidak terkendalinya suasana pada waktu itu. Nah, karena itu sebenarnya Soeharto tidak mampu lagi untuk mempertahankan kedudukannya. Waktu itu kan Wiranto ya yang ditugaskan, juga terjadi perdebatan di sini antara Wiranto dan Prabowo. Siapa sih sebenarnya yang menjadi otak penembakan terhadap Trisakti? Apakah itu perintah Prabowo atau perintah dari Wiranto yang pada waktu itu menjadi seorang panglima besar atau jenderal? Ini kan juga perlu kita ulik kebenaran dari keabsahan ataupun keautentikan dari peristiwanya. Kalau kita bicara versi tentu akan berbeda. Kalau tanya ke Wiranto pasti dia akan melakukan alibi dan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan, kebijakan dan sebagainya. Itu tugas dari sejarawan untuk mengungkap. Cuma agak ya militer ini agak susah untuk menembus informasinya, saya pikir sangat mudah. Itu ya dampak dalam konteks teori gerakan sosial. Kalau dampak terhadap perekonomian jelas memperparah kondisi pada waktu itu. Nah, chaos tidak hanya di Jakarta. Saya juga cerita semalam itu dapat cerita fakta-fakta baru di Sumatera Barat juga terjadi. Di Jambi juga ternyata. Jadi setelah saya mendengarkan diskusi yang ada di Sumatera Barat gerakan 98-nya dengan aktor-aktornya langsung, saya langsung ke ada senior saya menanyakan di Jambi dulu gimana, sama ada juga ada juga pembakaran dan juga penjarahan terhadap toko-toko yang notabene etnis, bukan pribumi gitu, Tionghoa yang ada di. Jadi ini sudah merebas kemana-mana sehingga Soeharto mundur. Itu dampak
dua hal ya, dari ekonomi, dari gerakan sosial, itulah yang menjadi kasus jual mundurnya Soeharto. Sekarang tadi saya akan melanjutkan apakah perjalanan dari reformasi itu sudah selesai? Belum. Tadi saya dapat informasi dari diskusi semalam juga bahwa setelah reformasi muncul dua kubu. Itu yang juga disampaikan oleh Mas Alfian, itu tarik menarik antara kelompok status quo. Status quo tahu? Orang lingkaran kekuasaan yang sudah tidak bisa keluar dari situ. Yang orang-orang penguasa terdahulu. Jadi status quo ini ya Orba itu masih ada setelah reformasi dan dia berkuasa. Muncul juga kelompok pro demokrasi ataupun yang terjun ke politik yang mau merubah tatanan tadi. Cuma realitanya kan kalah. Konsolidasi di antara kelompok status quo itu lebih kuat, sehingga seolah-olah bisa kita menyebutnya bahwa casing aja ganti. Casing aja ganti. Orang-orang yang politisnya itu juga pemainnya pemain lama juga kan, ganti baju. Itu realitas yang didiskusikan semalam, bahwa kelompok-kelompok pro demokrasi, aktivis-aktivis reformasi yang terjun ke politik mengalami kekalahan dalam pertarungan politik yang ada. Ditambah lagi dalam fenomena sekarang, dalam konteks kacamata sejarah politik, yang berkuasa dalam politik Indonesia adalah pengusaha. Jelas itu. Politisi itu yang faktanya yang kita hadapi sekarang itu dari banyak sumber saya dapatkan, baik dalam politik nasional ataupun politik lokal, tingkat provinsi, kabupaten dan sebagainya. Dimodali politisi itu oleh pengusaha, habis sumber daya alam tidak bisa diganggu karena politisinya sudah dimodali kan. Sebenarnya kebijakan-kebijakan ya pro terhadap pengusaha itu sendiri. Mungkin menurut saya itu realitas yang menjadi diskusi juga yang harus didalami oleh masyarakat, oleh mahasiswa sekarang gitu. Jadi bagaimana kelompok pro demokrasi, aktivis 98 ataupun kelompok-kelompok idealis yang ke politik itu bisa menang. Itu saya pikir agak berat juga. Panjang ya. Karena memang realitasnya, saya lihat juga teman-teman ya, senior-senior yang memilih berjuang ke jalur yang mendekati ke politik, kelompok-kelompok aktivis itu banyak mati muda. Saya juga heran gitu. Apakah ini terpengaruh oleh puisi Sogi itu ya? Saya heran, teman-teman saya yang seumuran saya waktu berjuang itu mau melangkah berjuang tahap demi tahap ke merubah tatanan ke jalur politik, banyak yang mati muda. Saya heran itu apakah fenomena sosial yang berjalan secara alamiah atau memang ada kecenderungan ini agak menjadi tanda tanya. Ada yang mati muda, ada yang kalah dan sebagainya. Ini yang menurut saya yang membuat cita-cita reformasi itu belum tuntas. Cuma ya tugas saya yang sebagai akademisi yang dulunya pernah berjuang dengan kondisi yang sama, tentunya adalah merawat idealisme, merawat bagaimana pengetahuan dari perjuangan itu sendiri harus tetap ada. Karena kalau tidak ada kontrol dari mahasiswa, maka negara ini tidak akan beres, akan semena-mena, akan terulang otoritarian, akan terulang dinasti, akan terulang sebuah peristiwa yang dulunya menjadi sebuah catatan sejarah, tetapi
menjadi sebuah realitas di masa depan. Mungkin itu saja dari saya untuk menjawab pertanyaan dampak tadi. Banyak luas ya kalau dampak, ditanya dampak secara keseluruhan. Begitu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah dapat dipahami dari dua jawaban? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Andani. Saya mahasiswa Ilmu Sejarah angkatan 2020. Dari film dokumenter Perjuangan Mahasiswa tahun 1998 tadi bisa kita lihat senior mahasiswa itu melakukan perjuangan dari. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini dari segi aspek pertanggungjawaban keamanan, yang kita ketahui bahwa ABRI itu adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tapi ketika kita melihat film dokumenter tadi, bahwa ABRI itu tidak menunjukkan peran mereka sebagai lembaga yang menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa doktrin ABRI itu rakyat bukanlah musuh. Jadi sehingga secara hukum aparat keamanan tidak boleh mengambil tindakan berupa penembakan terhadap rakyat atau masyarakat. Nah, tapi yang kita ketahui bahwa ada 4 orang mahasiswa Trisakti yang ditembak. Nah, itu bagaimana menurut Mas Arpian selaku tokoh yang ikut langsung demonstrasi pada saat itu? Terima kasih. Menjawab itu, ya itulah orde baru. Menjawab itu itulah kebobrokan orde baru. Di mana ABRI intelijen itu memang dikuasai. Bahkan intelijen itu menjadi alat untuk memperkuat kedudukan orde baru. Nah, memang kita tahu ABRI itu fungsinya memang menjaga negara dan sebagainya. Tetapi fakta yang terjadi saat itu ternyata lari dari fungsinya. Nah, itu yang saya katakan bahwa orde baru sudah menguasai segala lini bisnis dikuasai, lini ABRI dikuasai, Intel dikuasai, semuanya sudah dikuasai. Bahkan anak-anaknya itu sudah memegang proyek-proyek yang menjadi nggak akan pernah lepas dari jaringan cendana. Saya dulu waktu masih sekolah, orang tua teman saya itu seorang bisnismen yang kerjaannya cuma menggunakan perusahaannya anaknya Soeharto Bambang. Jadi mereka ini anak Soeharto tinggal jual nama aja. Dia bikin perusahaan banyak, dipakai sama orang-orang, pengusaha-pengusaha. Nah, termasuk bapak dari teman saya. Jadi dia cuma ngendarain perusahaannya anak Soeharto. Jalan. Sampai berani melarang anak Soeharto itu berbisnis. Jadi segala lini itu dikuasai. Makanya lagu-lagu Iwan Fals, Bento itu kan keluarga-keluarga cendana yang dikritisi. Begitu mengerikannya, segala lini itu dikuasai. Sampai ABRI, Intel dan sebagainya. Sampai ada istilah Petrus penembak misterius, ya kan? Ada positif ada negatif. Penculikan, dinding bisa bicara, itu zaman Soeharto memang luar biasa. Nah, jangan sampai terjadi terulang lagi di era sekarang ini. Itu paling penting. Maka reformasinya belum selesai. Tadi Bung kan sudah buka data. Itu memang cuma ganti pakaian saja sebenarnya. Dan saat itu mahasiswa juga rumit, nggak mudah. Saat ketika turun Soeharto itu tidak selesai begitu saja, kan? Mengadilinya nggak akan pernah selesai, panjang. Sampai sekarang pun kita masih susah, kan? Sampai pemerintah sekarang pun untuk mengupas itu susah, terlalu jauh, dan ini dari di mana, kan? Mau buka dari mana? Bayangkan ya. Dan Sri Mulyani pernah membuka juga ketika jadi Menteri Keuangan. Dia mengatakan bahwa di era Soeharto kurang lebih 32 tahun ya, berapa? 32 tahun saya lupa. Itu tidak ada pembukuan. Bayangkan negara nggak ada pembukuan tuh gimana gitu.
Jadi aset-aset negara kita itu dipegang hanya orang-orang tertentu. Kayak misalnya kalau kamu pernah ke Senayan itu ada hotel apa sampai Senayan itu sebenarnya punya pemerintah itu. Tapi sekarang nggak jelas karena aset-aset negara itu nggak dibukukan. Luar biasa sebetulnya. Negara pembukuannya ada di sakunya, itu luar biasa. Simulasi sampai gila-gila, ini negara apa kira yang nggak ada pembukuannya? Ini namanya control the truth, ya. Mengendalikan kebenaran. Jangan sampai pengetahuan itu sampai kepada masyarakat. Nah, mahasiswa itu kan berusaha mengulik lagi, membuka zaman reformasi itu kan. Membongkar. Tapi mulai dari mana? Terus membenahi bagaimana? Ketika misalnya turun, siapa yang layak duduk sana? Itu nggak ada tatarannya juga, susah. Nggak selesai juga, karena kita belum siap juga. Makanya perlu pergerakan yang panjang, membangun generasi kedua. Kalau misalnya revolusi, yang duduk nanti siapa? Aku, kalau nggak para saudara. Kira-kira gitu. Oke, Novian Dani ya, mengenai peran ABRI di dalam tragedi tersebut. Oke, kita bicara tentang konteks ya, zaman. Di zaman Orde Baru, dulunya ABRI itu bebas berpolitik. Malahan mereka punya kursi, namanya fraksi ABRI. Nah ini kan apa aturannya ini kan? Dia tentara, jelas tupoksinya itu adalah mengamankan negara dari serangan luar ya, polisi, ketertiban. Tetapi dia boleh berpolitik, punya kursi di gedung Senayan itu. Nah, itu yang salah satu yang dituntut oleh mahasiswa di zaman reformasi ataupun aktivis 98 adalah menghapuskan fungsi ABRI. Jadi kalau politik sudah dicampurkan dengan keamanan negara, ya campur aduk, jadi alat negara. Maka yang bisa memerintahkan ABRI ya sesuai dengan penguasa. Jadi ya kata penguasa gebukin mahasiswa ya gebukin. Tidak sesuai lagi dengan fakta, dengan aturan yang sudah tertulis tadi yang dibacakan tadi. Itu konyolnya, itu bahayanya. Cuma sekarang kita bicara konteks sekarang ya, kontemporer. Setelah dui fungsi ABRI dihapuskan, terus kalau ABRI mau berpolitik ya jadi sipil, pensiun, itu pilihannya kan? Oke. Cuma sekarang yang merajalela itu yang saya lihat adalah malah polisi. Polisi banyak jadi pejabat sekarang. Ditunjuk jadi gubernur, jadi apa, kalau ada PLT dan sebagainya tunjuk polisi. Ah, ini kan bagaimana keterulangan sejarah dengan model yang sama, cuma dengan aktor yang berbeda, dengan lembaga yang berbeda. Dulu yang gebukin mahasiswa demo tentara, sekarang polisi yang brutal. Coba Anda lihat di video-video itu kan, sampai banyak-banyak mahasiswa yang dipukuli kan. Berarti kan polisi punya tempat di dalam kekuasaan kan? Mana boleh, tidak ada aturannya. Polisi itu boleh mukuli kan? Cuma realitas yang kita lihat beralih. Dulunya dui fungsi ABRI dihapuskan, sekarang kekuasaan dari kepolisian yang diperkuat. Nah ini kan aneh. Saya tidak tahu gimana tata kelola yang dimaksud di dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Jadi itu jawabannya. Jadi di video berbeda dengan realitas jelas, karena pada waktu itu ada dui fungsi ABRI yang mana militer adalah sebagai alat kekuasaan karena diberikan posisi dan peran untuk berpolitik. Politik jelas itu bicara kepentingan kan. Nah, kalau sekarang sudah dipisah, makanya posisi dari ABRI ataupun angkatan itu tidak boleh lagi berpolitik, tetapi muncul kasus baru. Nah ini silakan Anda kaji, kok bisa
polisi mukuli mahasiswa segitunya gitu kan. Apakah ada undang-undang baru yang sudah diganti atau bagaimana? Anda pelajari itu. Jangan mau aja dipukuli seperti itu kan. Yang kita tahu bahwa mahasiswa itu demo, mahasiswa itu aksi, menuntut adalah tugasnya adalah mengontrol jalannya bangsa ini sesuai dengan rel yang diatur dalam undang-undang. Itu jawaban saya. Saya kembalikan. Baik, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang telah memaparkan materi dengan sangat bagus tentang bedah film dokumenter kali ini. Boleh beri aplaus dulu teman-teman.